A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, kemarin kita bahas sedikit tentang dosis kepengasuhan. Ada pembahasan tentang hidayah. Hidayah bisa datang kepada siapapun, dan hidayah bisa dicabut dari siapapun. Ternyata kalimat ini nih tidak sederhana gitu. Setiap orang bisa dikasih Allah hidayah dan berubah drastis. Kita hampir mungkin tidak kenal sama dia gitu, karena Allah takdirkan dia berubah dan dekat sama Allah. Bahkan bisa jadi abang kakak yang bunda yang baik, dia lebih soleh atau lebih solehah daripada kita, jauh. Kita mungkin hanya sampai pada casing, dia sudah sampai pada level hati dan seterusnya. Itulah mahalnya hidayah. Itulah yang kita belajar dari sosok Umar bin Khattab, yang hari ini dengan izin Allah ada di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di bawah kubah hijau bersama baginda Rasulullah SAW. Kalau Abu Bakar, fadilahnya banyak ya. Memang orang yang baik, orang yang percaya sama Rasulullah, orang yang beriman saat yang lain mendustakan. As-Siddiq ya kan, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar juga orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menemani beliau hijrah, menemani beliau safar. Yang kaya banyak tak? Yang lebih kaya banyak. Yang lebih kuat banyak. Yang lebih paham jalan, hafal jalan maksudnya banyak kan? Tapi kenapa Allah memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah kenapa memilih beliau? Karena salah satunya adalah ini orang yang paling well prepared. Nah, ada kata-kata well prepared. Well prepared ini bahasa lainnya sunnatullah. Bahasa lain lagi apa? Memantaskan diri. Abang kakak coba buka dan lihat-lihat aja bagaimana Abu Bakar itu berjalan, mempersiapkan diri sebelum perjalanan hijrah. Ontanya udah disiapkan. Siapa yang akan mengawal makanan? Itu kan anak-anaknya ikut terlibat kan? Asma kan? Terus bagaimana Abu Bakar dari awal tuh sudah bahasanya tuh nyerahkan leher gitu untuk Rasulullah. Apapun kalau dilakukan sama baginda Rasulullah tuh, ya aku akan lakukan gitu. Nah abang kakak, saya tidak sedang bicara antum dengan saya di pondok ini, tidak. Tapi saya bicara tentang konteks dakwah. Alangkah baik dan hebatnya kalau kita pun coba sekuat tenaga berusaha untuk menyerahkan leher kita juga dalam dakwah ini kan. Tadi malam ngobrol sama salah satu orang, dia cerita tentang bagaimana kita ngurus masjid, ngurus dakwah di sisa-sisa waktu itu. Masjid itu di sisa-sisa waktu. Ya wajar dong kalau saya, ini boleh setuju boleh enggak ini kita, saya cuma menyampaikan ya. Wajar dong kalau Allah kasih juga rezeki kita sisa-sisa gitu. Masuk akal nggak gitu? Oke, kalau kita belum bisa sepenuh waktu, minimal sepenuh hati.
Ada dua kan, ada full time, ada full heart. Full heart, sepenuh hati inilah abang kakak pagi, siang, sore, malam. Itu yang disebut sama dulu pendiri-pendiri Gontor. Bondo, bahu, pikir, lek, perlu, sak nyawa netizen itu. Ya kalau kita jadikan Allah sebagai sampingan, ya jangan heran dong kita juga dijadikan sebagai hamba sampingan. Nah, kata-kata well prepared, sunnatullah, memantaskan diri, ini babnya bab siapa? Ranahnya ranah siapa? Ini ranah manusia bang kakak. Sampai jumpa di Baitullah, semuanya pada mau. Giliran suruh bikin paspor, banyak sekali alasannya. Mana bisa pergi ke Mekah, Madinah pakai KTP ya? Ranahnya manusia, ranahnya proses tuh ini. Abang kakak kalau masuk ke kandang singa gitu terus tawakal sama Allah, kira-kira digigit nggak sama singanya? Paling disapa, hai apa kabar gitu ya. Ih kata dia gitu. Ya kan? Sunnatullah di dunia ini berlaku, tidak bisa dilawan. Ini ranahnya manusia. Abang kakak berdiri tengah jalan gitu, saya berlindung kepada Allah, insya Allah. Gitu tak? Tidak kan, jalan hati-hati. Nah, kata-kata well prepared, sunnatullah, kemudian memantaskan diri ini, inilah ranah yang harus kita perjuangkan tiap hari. Ikut Zoom misalnya, ikut SMK, betulkan baca Quran dari C naik ke B, dari A itu kalau di Munzalan A itu hancur ya bunda ya. Jadi ada grade baca Quran kalau di santri penerima amanah di sini tuh dicek baca Qurannya. A hancur atau kita perjuangkan tiap hari itu. Sambil kita pelajari lagi apa esensi dari haji dan umroh. Ada apa di balik tawaf? Ada apa di balik sa'i? Ada apa di balik apa? Sofa Marwah itu ada apa? Pelajaran apa gitu. Saya kalau Sofa Marwah itu kan memang panjang sekali ya. Itu pun cuma 7 kali gitu. Bayangkan Siti Hajar saat itu kan tidak 7 kali. Ulama aja ngambil itu 7 kali. Jadi banyak hal yang perlu kita fight, perlu kita perjuangkan untuk memantaskan diri. Sampai akhirnya kita tahu, oh iya, kesungguhan saya, totalitas saya, keseriusan saya dalam mendapatkan apa yang sedang saya perjuangkan ini memang berbanding lurus nanti dengan hasil, at least berbanding lurus. Tapi biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya pelajari apa kakak ya, ketika kita well prepared, siapkan baik-baik, sesuaikan sunnatullahnya, nilai-nilai yang memang universal itu tidak kita langgar, kebenarannya tidak kita langgar. Sering sekali saya ya kan dapat, dan ini pengalaman pribadi, hasil itu betul-betul di luar ekspedisi, di luar ekspektasi gitu. Ada bapak-bapak di mana bingung apa ekspedisi, di luar ekspektasi saya. Bahkan abang kakak, hasilnya betul-betul jauh di luar apa yang kita sedang pikirkan. Misalnya dagang jualan kue, kuenya memang enak, harganya pantas, kemudian jual di tempat yang baik, promosinya memang kita kencengin, promosinya mengenalkan orang ini ada kue enak, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu orang makan kuenya enak, kira-kira orang balik lagi enggak? Itu namanya sunnatullah. Itu namanya well prepared. Itu namanya memantaskan diri. Antum mau dokter S3 tapi tidak pernah research, tidak pernah ngambil angle apa gitu, tidak mau belajar apa yang mau disimpulkan, apa yang mau dihasilkan. Sunnatullah atau well prepared ini bagian dari kita mendapatkan kesungguhan atau mendapatkan hasil yang baik dari Allah. Maka sosok seperti Abu Bakar As-Siddiq itu boleh dicontoh dan sangat baik untuk kita contoh sama-sama untuk kita betul-betul jalani itu. Nah, ada yang
Menarik abang kakak. Begini, rumusnya udah paham kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini namanya proses usaha. Ini zona siapa? Zona manusia. Nah, yang keempat ini zona terlarang. Namanya hasil. Ingat yang saya bilang, Allah tuh tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Pernah dengar kalimat itu? Allah merubah apa? Allah merubah tempat Nah, ini materi lama ya Bang Kakak ya. Cuma saya ngerasa saya harus ulang materi ini karena banyak orang tuh 1, 2, 3 tuh nih well prepared, sunnatullah, memantaskan diri. Itu disebut dengan zona proses. Zonanya kita manusia, kita semuanya, mau muda, tua dan seterusnya. Lalu yang keempat ada namanya zona terlarang, itu zona hasil. Ini adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena ada orang Jogja datang nih, sak kersaning Gusti, ini ayatnya. Jadi kalau ada Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Kuasa, saya biasa bilang dengan teman-teman tuh Allah Maha Suka-suka. Maha apa Allah tuh? Ini jahat tapi dapat uang, ya suka-suka Allah. Ini nggak sholat tapi kok umurnya panjang. Siapa tahu Allah mau kasih dia kesempatan taubat. Yang sakersaning Gusti, namanya kita abdi dalam. Kita semuanya abdi dalam. Ngabdi semua kita nih, nyembah, ruku, sujud. Punya harta nggak boleh pamer. Punya harta suruh tahajud. Punya harta banyak tetap disuruh tahajud. Punya rezeki lebih suruh berbagi. Punya istri yang disyukuri, jangan selingkuh, jangan berzina. Banyak sekali aturannya. Sedangkan mungkin mata kita sering melihat gitu orang-orang tuh yang tidak taat-taat banget gitu, tidak taat-taat amat. Pertanyaan itu sering sekali ditanyakan ke saya, kenapa Ustaz orang-orang tuh udah tidak taat tapi kok dapat terus gitu. Akhirnya saya dapat jawaban dari guru saya, beliau bilang, ya untuk nunjukkan aja sama kita semuanya bahwasanya bagi Allah dunia itu tidak ada artinya. Selama ini orang tuh berpikir kalau punya duit banyak itu sama dengan mulia gitu. Makanya banyak orang tua yang bukan di sini ya, di sana di Samudra Atlantik suka banding-bandingkan anak. Kamu lihat dong abang kamu tuh, kamu lihat dong adikmu tuh sudah sukses dia sekarang jadi pegawai negeri, jadi kepala ini, jadi kepala ikan kakap, kepala apa Mas bilang. Kan suka dibanding-bandingkan gitu kan? Karena barometernya penilaiannya kemuliaan itu sama dengan harta. Sakit lah hidup kayak gitu. Udah ada kalimat tuh, ojo dibanding. Ada loh anak-anak muda sekarang tuh yang mohon maaf ya pakai kaos ya, depan laptop, kayaknya tuh tidak kerja gitu, tapi sebenarnya lagi kerja. Bisnisnya di situ. Kita yang harus ngerti, kecuali dia judi online apa dia cerita. Jabatan, harta, mobil, rumah, tinggal di tempat elit, itu tipuan-tipuan semua. Siapa yang bikin rasa itu? Abang kakak, benda-benda mahal itu akan tampak mahal dan terasa mahal atau ketahuan mahalnya di depan orang yang ngerti. Kemarin saya bilang cerita sepatu harga sekian puluh juta. Kalau bawa ke kampung orang tak ngerti, mana orang kampung tahu itu harga 20 juta? Betul gak? Saya dulu belum masuk dunia motor, nggak ngerti saya tuh. Ada rem merek Rambo tuh yang warna merah tulisannya.
Saya baru tahu harga itu 40 juta. Rem itu kalau dibelikan Karisma dapat 10 biji. Iya kan? Rem 40 juta. Knalpot, saya kan nengok video-video anak-anak motor tuh. Ada knalpot harga 100 juta. Saya bilang luar biasa budak-budak nih. Coba ajak kurban, belum tentu bisa. Apa tuh masalahnya? Allah tidak gerakkan gitu. Allah tidak terima hartanya. Sama kayak ayah saya almarhum bilang gini, apalah kita nih punya harta banyak, sertifikat tanah numpuk, mati numpang di tanah wakaf orang. 1 meter kali 2 meter tidak mampu beli, punya tanah tepi jalan meter, ngapain ditumpuk-tumpuk sertifikat tuh? Udah mau mati kok kita nih. Saat marah kan enggak, ngetes aja nih suara mic katanya tadi agak pelan gitu. Hanya nyiapin tanah 1 meter kali 2 meter. Itu pun bisa bagi-bagi lagi. Kalau gali lebih dalam bisa bertingkat-tingkat dia, bisa dipakai untuk apa enggak nyiapkan. Di mana kita mau mati nanti? Di mana ini? Itu namanya sunnatullah. Itu namanya well prepared, memantaskan diri. Nanti tentang keputusan finalnya Allah mau matikan kita di mana, mau wafatkan kita di mana, itu sakersane Gusti. Tapi memantaskan diri sudah harus dari sekarang. Siapkan kain kafan. Mau kemana? Mau lari kemana? Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ayo, well prepared. Apakah hanya jadi ibadah personal? Tidak. Islam tidak pernah mengajarkan egois kayak gitu. Duduk di pojok masjid zikir, tidak gitu Islam. Allah udah tahu 5 waktu ya sholat. Sisanya fantasyiru fil ard. Wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. 3 perintahnya pada sholat. Jadi, idza nudiya lis-sholati min yaum jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya kan? Yuk kita lihat surah Al-Jum'ah. Well prepared. Ini bicara well prepared. Surat 62. Dari awal dari ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Fas'au itu sungguh-sungguhlah. Kenapa ada kata-kata fas'au? Untuk menunjukkan memang meninggalkan perdagangan itu hal yang perlu usaha keras. Makanya tidak semua pedagang berani nutup toko di waktu azan. Pengusaha muslim banyak di Indonesia ini. Giliran udah tutup toko waktu azan, takut. Betul gak? Maka nanti bismika bang, tak ada ras urusan gitu bang, tutup bang, cerai gitu. Yang udah lanjut dalam kunci kan ya. Mohon maaf pak, tak ada pelayanan. Ini perintahnya Jumat. Bolehkah Jumat diganti dengan sholat zuhur? Jawabannya boleh dengan uzur, betul gak? Tapi sholat boleh gak diganti dengan tidak sholat gitu? Hah? Kira-kira kalau bicara grading antara sholat zuhur dengan sholat Jumat, mana yang lebih wajib? Seorang musafir bolehkah tidak sholat Jumat? Jawabannya boleh. Boleh kan Ustaz? Boleh. Tapi tidak sholat zuhur? Paham kira-kira? Allah bilang idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah suruh datang sungguh-sungguh, itu bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan datang maka sholat. Saya 2018 waktu bikin roti gempol kan kena bully orang. Wah, penasihat-penasihat gratis tuh datang semua. Boleh ngomong gak? Saya mau kasih nasihat sebentar. Kayak malaikat sekali. Kukira angel, ternyata angel. Kira malaikat, rupa tambah bikin ribet. Bukan ngasih nasihat, malah bikin sesat. Makanya saya bilang sama anak muda, kita sesekali harus punya tombol di telinga nih. Sekali-kali tutup gitu, gak usah dengarkan. Pusing mikirkan omongan orang banyak, letih gitu. Nanti di kuburan gak bantu kita kok, demi Allah.
Selesai pemakaman balik dia. Paling tinggi dia isyhadu ala anna hadil janazah min ahlil khair. Khair itu aja. Itu pun dia tak ngerti apa yang dia omongkan tuh. Jangan GR ya, orang akan nangis kematian antum muda. Saya udah sering datang orang meninggal tuh. Orang masih bisa main handphone, masih ada main judi slot, masih ada yang ngomongkan batu cincin. Datang memang dia ke kuburan antum, tapi dia bersedih. Sambil berdiri mau dimasukkan jenazah tuh masih ada main handphone, instastory, nengok-nengok skor bola. Itu saya nengok mata kepala saya seorang kan. Saya kalau ada orang meninggal tuh saya coba paksa untuk, walaupun kayak gimana sibuk-sibuk, saya coba usahakan datang merapat, ambil pelajaran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Benar firman Allah. Jadi waktu kita di kuburan itulah kita tahu siapa diri kita sesungguhnya, dan baru kita sadar kita sedang sendiri. Istri dah ikut, anak dah ikut. Mungkin mereka habis dikuburkan langsung ke notaris habis itu. Mana tanah ibu, mana tanah bapak. Itu yang satu-satu jungkir balik itu, kumpulkan hartanya. Mati dia dah langsung ke notaris habis itu. Ada yang diskusi pakai mawaris, ya. Ada yang berkelahi, masing-masing bawa pengacara. Itu harta yang kau tumpuk-tumpuk itu. Itu sertifikat yang kau simpan-simpan, yang kau bangga-banggakan. Nah, kau ambil lah. Mumpung masih hidup, wakafkan. Saya ngelihat kayak Toia kan, mewakafkan masjid ini, beli tanah, sertifikatnya wakafkan. Boleh enggak Toia sholat di sini? Anak Toia sholat di sini? Hah? Lah apa yang hilang dari Toia? Kenapa orang enggak mau wakaf? Karena otaknya masih pelit, berpikir semua tuh harus iki weku, iki nggonku. Ya udah, ambil lah semua tuh. Mati kena hisab Allah. Dan satu-satunya barang yang dihisab Allah depan belakang, dapat dari mana, dipakai untuk apa? Itu harta. Apa hadisnya? Tidak bergerak kaki seorang anak Adam, ya kan, anak Adam ya, sampai dia ditanya dari mana dapat hartanya dan dibelanjakan kemana. Qodama abdin gitu kalau tidak salah kata kunci itu. La tasuddu tazulu, oh azala yuzulu, oke. La tazulu qodama abdin hatta tus'alu an arba. Coba bikinkan jepeknya biar gampang diingat. Karena tanya dapat dari mana, dibelanjakan untuk apa. Makanya yang mana harta kita yang sesungguhnya? Yang di dompet, di rekening, atau yang kita geser ke Baitul Mal? Kemarin saya dikasih tahu sama abang, ada saudara saya bilang begini, ada seorang punya pangkat lah, punya bintang-bintang itu, punya bintang banyak di sini ya, punya duit 300 miliar cash, disimpan di bunker bawah tanah dalam rumah. Orangnya belum mati, duit itu ditanam duluan. Apakah dia bisa nikmatinnya? Mau pergi ke Swiss, tidak berani. Mau dikeluarkan zakat, belum kenal sama Musa Adam, Baitul Mal. Akhirnya ditumpuk di bawah tanah. Beli rumah besar mewah, dijaga dengan security, dijaga dengan CCTV dan segala macam, karena di dalamnya ada bunker, ada kayak apa bunker itu ya, ruang bawah tanah yang isinya uang 300 miliar. Pertanyaannya, dia jaga harta atau harta yang jaga dia? Kira-kira stres gak kalau tiba-tiba dapat laporan, Pak security kita yang membongkarnya? Stres gak? Dia bisa gak nikmati uang itu? Dibawa gitu, tempel sini, bisa gak 300 miliar ditempel di badan?
Nggak bisa. Ini yang saya sampai sekarang pun belum paham apa orang tuh suka numpuk-numpuk. Nah, sampai akhirnya guru saya bilang, bukan dia yang tidak mau bergerak untuk zakat, bukan dia yang tidak mau berziswa, Allah yang tidak mau terima hartanya. Jadi ayah bunda, orang pelit itu bukan karena dia tidak mau sedekah ya. Orang bakhil kedekut itu bukan karena tidak mau sedekah, Allah yang tidak mau terima hartanya. 6.000 lebih pondok pesantren di seluruh Indonesia yang menjadi mitra gerakan infak beras. Sebagian besar, bisa dibilang ya mungkin lebih dari 80%, kiai-kiainya, pimpinan pondoknya, pendiri dari lembaga tersebut bukan orang kaya. Justru orang-orang yang punya duit pas-pasan. Justru orang yang tadinya cuma ngajar ngaji ya di pekarangan rumahnya, ngajar ngaji di halaman rumah, tahu-tahu orang datang bawa anak, Pak ini anak yatim, nggak ada yang ngurus, boleh nggak saya tumpang di sini? Tumpang kira ngasih duit? Nggak, tumpang gitu ya, tumpang uang maksudnya apa? Tumpang uang. Awal-awal saya keliling-keliling 2012, 2013, ketemu sama kiai-kiai gitu tuh, ceritanya hampir sama. Dia bilang saya ini bukan ustadz, saya enggak ini, tapi ngelihat anak-anak ini kasihan kalau enggak ada yang ngurus. Macam mana cari makannya, macam mana cari ininya. Nah, akhirnya pergilah ke pasar. Pergi ke pasar ngapain? Ngambil sayur-sayur bekas yang sudah dibuang-buang orang. Dibuang sayur-sayur itu. Nanti balik ke pondok, balik ke tempat beliau tuh dicuci, direbus pakai air dicuci pakai air hangat gitu supaya udah bersih. Itulah dijadikan sayur untuk makan sama santri. Kita resepsi, akad nikah, ada bakso, nasi campur, apa gitu? Apa sih menu-menu pernikahan tuh? Saya udah lama gak makan. Sate, somai. Antum yakin gak? Tidak ada yang mubazir di dalam acara resepsi pernikahan tuh? Ada gak kemungkinan orang tuh mubazir cuma ngambil-ngambil ya habis gak dimakan? Ambil banyak, ketemu kawan, apa kabar? Gimana sekarang update terbaru? Ngerumpi. Habis ngerumpi, nasi tak dimakan. Saya biasa sekarang ini karena memang juga qadarullah lagi ada agenda. Jadi datang resepsi itu ya datang silaturahim, salaman, doakan, habis itu langsung pamit. Sedih kadang-kadang nengok. Cuma ya mau kita kasih nasihati, yang dinasihati tak mau. Jadi ada skill satu lagi abang kakak. Satu, ilmu merespon. Dua, mengakui salah. Tiga, menerima. Ilmu ini kita harus tahu. Ilmu ini kita harus belajar. Ilmu apa tuh Ayaman? Ilmu menerima kebenaran. Riba haram. Terima gak kita kebenaran itu? Berzina sama dengan apa? Riba sama dengan berzina sama ibu kandung sendiri. Udah gak usah diskusi. Saya pertama kali dengar itu menangis saya. Ya Allah, segini besarnya dosa riba, ngapalah gak ada yang nyampaikan ke aku, gak ada yang cerita-cerita. Kan waktu itu saya diajarkan tentang riba dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu materi seminarnya tuh waktu itu. Ternyata motor saya yang saya cicil tuh, saya kira enggak apa-apa kan. Saya kira itu sah-sah aja. Rupanya itu dalam akad syariah masuk kategori riba. Jadi ada 3 ilmu mahal dalam hidup dunia. Satu, ilmu merespon. Jangan gerasa gerusuk. Yang kedua adalah ilmu mengakui salah.
Matur nuwun sangat saestu. Kula sing salah. Karena yang paling enak di dunia ini bukan mengaku salah, tapi menyalahkan orang lain. Itu yang paling enak. Kalau nabung di bank konvensional, bunganya dipisahkan, ngomong sama branch manajernya, minta tidak pakai bunga, bikin pakai surat pernyataan, bisa kok. Jangan datang ke CS, tidak dilayan. Minta ketemu sama branch manajernya, bawa surat, antum bilang saya tidak mau terima bunga. Kita udah coba kok, bank-bank besar kayak BCA Mandiri itu mau. Karena mereka juga untung kan, tidak usah bagi hasil sama kita. Potong admin tiap bulan tidak apa-apa. Jadi karena keperluan bisnis, mobile banking dan lain-lain, ya kan? Kita jadi bayar jasa kepada lembaga tersebut karena dia yang kayak jadi akan kayak wadiah gitu. Saya beberapa rekening saya karena untuk keperluan itu yang saya simpan di sana. Tapi pun tidak banyak gitu. Masuk sebentar hilang. Khusus bab zina dan bab riba, antum kalau bisa tanya sama yang lain ya. Kalau sama saya seram fatwanya nanti. Ya. Jadi kalau membanding-bandingkan cari ustadz yang lain aja. Yang kira-kira bisa sesuai dengan maunya antum. Kalau bab zina, bab riba nanya sama saya strict mentok kanan. Walaupun saya tahu ada qaulul tsani, qaulul awal, dan jangan bentrok-bentrokkan saya sama ustaz-ustaz yang lain tentang hukum fikih. Maka biar dijawab sama ustaz ini aja, saya tidak mau jawab live kayak gini. Dan saya pun tidak punya kewajiban kan untuk jawab pertanyaan-pertanyaan di situ. Yang bikin aturan itu kan warga TikTok. Kalau live harus jawab pertanyaan. Saya kan mau ngajar ya di sini. Ada yang nampak mata saya bisa jawab, saya jawab. Enggak. Ilmu merespon satu. Termasuk ketika pertanyaan-pertanyaan itu tidak saya jawab. Ilmu mengakui salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ilmu yang ketiga yang menerima kebenaran. Menerima kebenaran. Zina, abang kakak, itu dampaknya sangat hina. Bukan cuma jelek, tapi hina. Saya sedih fenomena orang tua yang mohon maaf, nyun sewu gitu ya, yang gak jujur gitu. Yang dia tuh mungkin berapa puluh tahun yang lalu sudah berzina gitu. Terus anak pertama nih qadarullah perempuan dari hasil perzinahan. Menikah, oke lah, kita gak bahas hukum fikihnya ya, tentang sah atau tidak menikah berbadan dua. Karena ada dua pendapat kan. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan harus nikah lagi, ada yang mengatakan tidak perlu. Itu kan fikih. Oke, kita skip sebentar. Tapi yang mau saya tekankan, bagaimana nasib anak yang dia itu menikah dari hasil perzinahan. Lalu anak ini kan lahir perempuan, 20 tahun kemudian sudah masuk usia pernikahan. Anak ini harus menikah. Dan yang menikahkan dalam ilmu syariat seharusnya bapak kandung. Betul tak? Betul tak nih? Qadarullah. Bapak kandung ini karena udah terlanjur terkenal, dihormati sebagai sosok masyarakat, tokoh katanya gitu. Terus tidak mau ngaku kalau itu anak zina. Dengan pedenya si bapak ini menikahkan anaknya. Mudah-mudahan TikTok tidak live kita ya. Dengarkan ini ya. Ini yang viral kemarin di TikTok tuh. Belum selesai video saya tuh. Penekanan saya bukan masalah sah atau tidaknya, tapi ini saya mau cerita pasca itu. Tolong dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan yang motong ini lebih bijaksana nanti. Apa jadinya anak hasil perzinahan itu dinikahkan oleh bapak yang tidak jujur dan tidak mau mengakui bahwasanya saya berzina sama ibunya dulu. Anak ini hasil apa? Sah atau tidak?
lalu dia nikahkan anaknya, saya nikahkan engkau si fulan bin fulan dengan anak kandung saya dengan mas kawin. Orang saksi-saksi yang bodoh nih, yang tak ngerti, bilang sah secara zahir. Sahkah pernikahannya? Bolehkah seorang ayah yang melahirkan anak hasil zina ini menikahkan anak itu? Ayo, ada qaulus tsani, qaulus awal? Semua ulama sepakat tak kira-kira? Nah, jangan potong-potong lagi. Tanya, apa hukumnya? Ustaz marah, enggak, ngetes mic ya nih, suaranya sampai enggak gitu loh. Udah? Bisa dipahami enggak kira-kira nih? Sampai sini. Terus anak ini mohon maaf ya, berhubungan badan lah suami istri ini, yang tadi katanya saya bilang sah. Kira-kira mereka berdua tuh lagi ngapain? Hah? Terus jenengan dapat cucu apa namanya? Ini loh materinya tuh sebenarnya. Saya sampai kena serang-serang orang. Saya bilang videonya tuh enggak gitu. Saya belum selesai jelaskan udah kena potong duluan. Jelaskan ulang nanti kan. Oke, punya cucu hasil. Terus jenengan punya cicit lagi. Apa hasil cicitnya tuh? Hah? Kira-kira bisa enggak pahalanya diterima Allah? Kita mati nih punya anak cucu hasil perzinahan kayak gitu. Macam mana turun-temurun zina kayak gitu? Maka saya bilang zina di babnya tuh bab hina dan menghinakan. Terus kalau udah telanjur gimana? Tobat memang enggak ada cara lain. Taba wa aslaha, tias tobat, iman, amal soleh. Maka saya ngajak semua orang, ayo mikul beras. Contoh aja salah satu amalan. Ayo urus masjid. Coba jawab jujur. Coba jawab jujur. Orang tua itu tidak mau jujur dengan kondisi dia. Itu karena gengsi atau karena tidak tahu syariatnya? Ayo jawab. Malu kan? Kira-kira dia mewariskan dosa untuk anak cucunya enggak? Kena hisab Allah enggak ya kayak gitu-gitu tuh. Itu loh yang saya bilang ilmu yang ketiga itu. 2 dan 3 ini saling berhubungan. Bagaimana Yaman dengan nasib si anak kalau dia tuh enggak tahu kalau dia hasil zina? Bapak mamaknya yang nanggung dosanya. Jawab nanti di hadapan Allah di akhirat. Kalau mumpung belum nih Yaman, anak saya belum nikah nih, tapi kami dulu mengakui kami salah, pernah berzina dulu 20, 30 atau 40 tahun yang lalu. Gimana caranya? Pakai wali hakim. Ngomonglah jujur, bilang, mohon maaf ayah bunda dulu bikin salah sama kamu. Kamu ini sudah login sebelum waktunya. Ayah terlalu cepat nyetak golnya gitu kira-kira. Nah kan, mulai lagi. Ente belajar dulu perbandingan mazhab, ini dibolehkan dalam mazhab Hanafi. Iya, antum benar, saya salah. Antum kan ilmunya banyak, saya masih belajar, baru belajar Iqra saya. Makasih ya nasihatnya, berkah selalu Ustaz. Sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki. Langsung hidup kan akhirnya? Saya bilang bab fikih nih panjang. Itu anak satu. Saya tidak bicara yang atas tadi ya, yang bapak mamanya menikah dalam kondisi sudah hamil. Saya bicara anaknya yang dinikahkan oleh sang ayah yang tidak jujur. Pembahasan kita di situ ya. Seorang ayah di TikTok, seorang ayah yang tidak jujur, lalu dengan pedenya menikahkan anak. Ayat Quran yang mengatakan az-zaniyatu lizani, az-zani lizaniyah, orang baik dapat yang baik, orang buruk dapat buruk, tuh masih ada nggak di Quran? Atau udah dihapuskan? Hah? Masih ada di Quran?
Itu apa fungsi ayat itu tuh? Gimana nikahnya sah ndak berbadan dua? Bahas aja. Ada dua pendapat. Sampai saya diampro-amproin saya dengan Ustaz Abdul Somad, saya dikasih video Buya Yahya dengan kata-kata yang masya Allah gitu. Ilmu ketiga nih ilmu menerima kebenaran. Dan saya dari dulu udah ambil aliran yang menghindari perdebatan. Ya, antum benar, saya salah, saya minta maaf. Selesai. Berapa kali kan dia orang nyerang-nyerang di akun, saya langsung bilang iya, sampaikan salam buat beliau, beliau benar, saya salah, saya minta maaf. Kok enggak muncul lagi? Antum benar ya, saya salah. Ilmu menerima kebenaran ini apa kakak? Kalau bahasanya Kiai Hasan, ilmaro, ilaman rahimaroti. Tadi kita bicara lapis ini ya, supaya abang kakak paham nih. Saya kasih gambar ya. Keluarga lapis 1. Lapis pertama kan tadi ayah bunda. Lapis 2 ini sudah level anak ya kan, ortu. Sekarang lapis 3 cucu. Bisa kebayang di level cucu ini juga menganggap bahwasanya dia sah-sah saja, baik-baik saja. Lalu dia nikahkan lagi di level 4 cicit. Kayak gimana keturunan kita nih? Ilmu apa yang perlu kita miliki di dunia ini? 3 saya bilang di dunia ini yang perlu kita miliki. 1, ilmu merespon. Apa? 2, ilmu mengakui salah. 3, ilmu menerima kebenaran. Ada 3 orang datang ke saya, mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu, berdebat tentang properti. Berdebat tentang properti. Saya waktu itu masih agak muda, jadi saya laden. Kalau lah saya tahu waktu itu, saya langsung bilang, iya bang, betul bang, sip. Gitu, ya, balik saya tidur. Itu kalau sekarang. Waktu itu saya masih beladen, 2013, 2014 di sini tengah-tengah masjid, masih ingat saya. Dia debat, saya bisa bilang saya ini ekonomi syariah. Gitu. Bisa ngaku itu, tapi tidak penting karena ngomong sama orang dia tidak pakai otak, dia pakai otot. Ngeresponnya ya B aja. Cuma saya kepancing juga untuk ngedengarkan. Harusnya waktu itu saya skip aja, tinggalkan balik. Bang maaf ya bang ya, balik loh, mau nyebukkan kucing misalnya gitu. Ibu saya masih tinggal, udah di sini kalau tidak salah. Waktu itu orang udah pada balik, mereka nganok saya gitu, kayak ngajak debat gitulah. Sebenarnya mereka tuh udah punya jawaban. Mereka tidak perlu juga jawaban saya sebenarnya. Tapi masih ngotot gitu lah. Kalau bahasa Eropanya itu angel gitu. Apa? Angel. Dia ngomong tentang ini tidak riba gitu loh. Akad-akad kayak gini nih. Saya waktu itu bilang, bang, saya sih tidak berani. Saya bilang mengatakan ini pasti riba. Tapi bagi saya ini kategorinya syubhat bang, lebih baik dihindari. Saya udah ngomong halus. Masih nih, mau dah. Ya udah, oke bang, gini ya. Kesal dah saya kan tak kuasa beladen. Tapi kan akadnya coba ya digambarnya lagi ini. Tapi kan begini akadnya, dah ada kok katanya. Ya udah, saya bilang, gini ya bang. Abang jawab 3 pertanyaan saya. Kalau abang bisa jawab, saya bilang, kalau abang bisa jawab, saya ikut abang.
Tapi kalau abang tidak bisa jawab, saya izin balik ya, saya bilang. Dulu belum bisa saya ngegas-ngegas kayak sekarang nih, 2014. Jip ya? Ini kan kenal saya lama Jip, 2000 berapa Jip? 2015 kan? Dulu saya garang-garang nggak Jip? Masih lembut-lembut Jip ya? Sekarang nih ya saya langsung haram, tak boleh, apa, mau apa kita, ngapa? Gitu langsung, kalau sekarang. Dulu tuh, oh iya tak apa-apa bang kakak, maaf ya Ustaz ya, saya lama tak muncul nih, udah 20 tahun saya tak nampak nih. Oh iya tak apa-apa kak, tak apa-apa, namanya juga ngurus bisnis ya, udah sukses kakak. Itu dulu, sekarang udah masih hidup ya kak ya. Bolehkah Yaman bayar zakatnya setahun sekali? Oh boleh, boleh. Boleh. Ada hukum fikihnya ada. Saya tepuk sebelahnya. Mudah-mudahan masih hidup tahun depan. Nah ada yang jamin kita masih hidup. Jangan kan tahun depan, nanti siang, sore. Kok Steven tuh kan mati depan saya. Di hari yang sama kami masih pagi-pagi saya bilang kan. Siang masih sama-sama. Jumatan pisah sebentar ya, saya mau nemuin Bunda Dea, ya kan? Beliau ke situ. Maghrib tuh ada agenda kami mau rapat lagi, kumpul lagi. Rupanya maghrib benar-benar kumpul, sholat jenazah. Itu kenapa motor tuh saya simpan di depan tuh ingatkan saya mati tuh. Anytime. Dah, saya tanya ada 3 pertanyaan, abang-abang yang bertiga tuh. Bang, saya bilang, kalau memang abang yakin dengan cara abang nih dan abang bilang ini benar, abang bilang ini tidak riba, saya bilang ini syubhat, dan abang tidak mengatakan itu syubhat, kita tidak usah berdebat ya. Saya minta abang jawab 3 pertanyaan saya. Itu asal muasalnya saya dapat 3K itu, 3K yang sekarang jadi SOP makan. Itu asbab nuzulnya tahun 2013, 2014. Apakah saya bilang yang abang lakukan sekarang ini membuat abang punya ketenangan? Pertanyaan 1. Apakah yang abang lakukan ini bisa bikin abang dapat yang namanya kebahagiaan? Pertanyaan 2. Pertanyaan ketiga, apakah yang abang lakukan sekarang ini bisa bikin abang punya dan merasakan yang namanya keberkahan? Terdiam 3-tiganya. Dah bang, makasih bang ya, saya pamit balik. Abang kakak, yang namanya kebenaran pasti menghasilkan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Sepintar-pintarnya kau berdebat, sepintar-pintarnya kau berkelit, sepintar-pintarnya kau membawa-bawa nama ulama, kau tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Makanya kau perlu obat penenang kan. Makanya kau perlu healing kan. Makanya kau perlu refreshing kan. Makanya kau perlu cari orang yang bisa bela kau kan. Inilah ilmu ketiga bang kakak, menerima kebenaran. Berat badan 80, dibilang gendut kok marah. Terus mau dibilang apa? Krempeng gitu? Bohai. Kulit memang gelap, terus dipanggil lipa hitam kok marah. Terus mau dibilang albino? Inilah yang akhirnya saya jadikan sebagai SOP makan. Semoga apa yang kita makan dan minum jadi energi untuk beramal soleh, menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dan keistiqomahan. Yang nomor 4 nih saya tambahin lagi. Kan itu 2013 ngomong itu. Istiqomah ini buah dari ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Makanya apa-apa sekarang orang tuh ada yang protes gitu. Ustaz ngapa sih dikit-dikit bahagia pictures, bahagia cap, Jumat bahagia, Paskas bahagia.
Bahagia camp, dari Abi camp. Roti bahagia, tagline-nya bahagia sampai surga. Inilah hadiah mahal dari Allah. Kau bisa senang-senang tapi tidak bisa bahagia. Percaya tak? Jangan kaget ya yang dari Jawa dengar saya ngomong pakai kau ini. Bahasa Melayu begini ngomongnya. Kalau di Jawa tuh ya mungkin kowe sampean itu ada level-levelnya, ada panjenengan pakai level. Kalau di Pontianak pakai kau ya. Sama kayak orang Jogja pergi ke Jawa Timur itu kan bisa sesak napas dengar omongan orang Jawa Timur tuh. Mana orang Jawa Timur ada sini? Sakit ada? Kalau di Jawa Timur tuh kan cacok tuh biasa. Coba ngomong gitu di Jogja. Wah, kalau nggak kena keres dia. Di Solo gitu, lembut. Oke. Beda daerah. Medan beda lagi. Ya bang. Nah, awak di Medan itu saya artinya. Awak di Pontianak itu panjenengan, antum, itu panggilan hormat. Kalau saya nunjuk abang itu pakai kata-kata awak. Awak itu berarti itu ada kalimat respect. Ada lagi satu daerah tuh manggil kawan tuh kayak nama binatang, tapi akhirannya aja jing, nyet, nah gitu. Ada tuh. Tahu saya bergaul dengan banyak orang. Bang Abu tahu kan? Tahu Bang Abu. Ada lagi yang 6 kata dia. Paling saya bilang omongan orang nih. Di satu daerah lagi ada nggak jadi saya. Titik koma tuh pakai aing, nah gitulah. Blok, nah gitu. Tahu kan titik komanya? Hah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aing ngoblok tuh itu titik koma tuh. Kamana wae aing. Blok. Gitu. Tahu saya gaul di Gontor tuh kan 10 tahun saya berkawan sama budak-budak tuh. Nyapa kawan tuh pakai imbuhan akhiran tuh. Nah itulah saya bilang kan dosa gitu tuh kadang-kadang yang kita mungkin anggap itu sebagai pergaulan sehari-hari itu dosa. Tapi sebenarnya yang lebih seram. Tapi orang tidak anggap itu sebagai kalimat seram. Misalnya, kau ini macam monyet, misalnya itu macam monyet atau seperti monyet. Sakit tak dengar itu? Ada yang tersinggung. Ada yang lebih sakit sebenarnya. Kau ini seperti manusia. Baru sadar tuh. Mana yang lebih sakit? Seperti monyet atau seperti manusia? Tapi orang tidak tersinggung. Dibilang seperti monyet baper. Cuma seperti kok, kan bukan. Lulus bahasa Indonesia dulu. Maka saya bilang jangan ngajak saya berdebat. Saya pasti milih mundur. Jangan saya adu argumentasi. Saya pasti mundur untuk buang waktu. Karena saya tahu di situ ada dosa masa lalu saya. Saya kalau kelahi fisik apa kakak, insya Allah kalah. Kalau berantem, ilmu bela diri itu saya selalu lari pokoknya dari kenyataan. Mau itu tapak suci, silat, karate, taekwondo, udah pernah belajar semua saya. Alhamdulillah sabuk putih istiqomah. Nggak naik-naik maksudnya. Bajunya tuh masih putih gitu. Kata orang Melayu panas-panas titik-titik ayam tuh lah dia. Sekali 2 kali ya. Belajar kuda-kuda ya lama. Saya bilang kuda-kuda ya lama, pergi kambing-kambing nih. Tak tahan. Beda sama kayak Tantowi. Tuh pendekar sudah tuh sabuk biru Tantowi itu. Nampak ya gitu tuh. Abbas, sampai Abbas? Enggak. Persada ya. Oh yang salto-salto tuh ya. Bisa ke salto-salto sekarang ya? Nggak yakin saya bisa salto-salto sekarang. Ada beban dah ya.
Saltonya tempat lain lah ya. Uhibbuka fillah umi. Tapi kalau ajak saya berdebat, adu mulut, caci maki orang, kata orang Melayu carot, ayo. Insya Allah saya menang. Number one. Maka teman SMP saya waktu ketemu sama saya, man kau ke nih? Iya aku kayak tak percaya ya sama kau dengan nengok kau yang sekarang ini. Saya bilang jangankan kau, saya bilang aku ya tak percaya nengok diriku seorang. Maka kalau ada yang ngajak debat tuh, jiwa fight saya meletup lagi gitu. Tapi saya bilang, ya antum benar, saya salah, saya minta maaf. Maka saya tebus dosa masa lalu saya, dosa zaman-zaman saya SMP. Ya kan? Dosa masa saya sekolah dulu dengan isi SMK nih, tiap hari saya nebus dosa, berusaha ngomong yang baik-baik. Bagi saya udah halus dah tuh. Terus orang bilang, kalau Ustaz ini ngomong jelek katanya sikit tapi sakit. Tersinggung ke orangnya. Lalu ada yang ngomporin, "Enggak apa-apa Ustaz, pasang sabuk pengaman, siap." Akhirnya saya perhalus kata-katanya, pelan-pelan ngomongnya, ya kan? Sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Ini orang kurang sehat. Pelan kan ngomongnya kan? Pelan dah? Nggak usah ngomong teriak-teriak lagi kan. Mulai hari ini antum nggak usah di sini ya. Antum cocok dapat ladang amal di tempat lain. Nah ini suratnya. Nah ini hadiah buat antum. Makasih banyak. Itu apa namanya? Dipecat. Tapi nggak usah teriak. Ya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Itu apa namanya? Itu namanya, kata teman-teman, Afgan, sadis. SMK nih kalau antum dengarkan baik-baik, banyak kalimat-kalimat yang Afgan. Ya, nanti nanya nih Afgan itu apa Pak? Yang jelaskan. Nggak cocok Ustaz ngomong pelan. Dah, apa ilmu yang kita perlukan dalam kehidupan? Ilmu merespon, mengakui salah, sama ilmu menerima kebenaran. Siapa yang mengajarkan kita tentang kebenaran? Rasulullah SAW. Dari mana sumbernya? Jadi kalau ada yang ngerasa keras, tausiahnya keras, tausiahnya yang keras, atau hati kita yang keras? Ustadznya yang kaku, atau hati kita yang batu? Silakan jawab. Kalau masuk ke ranah fikih, saya tidak akan jawab. Biar itu dijawab sama ustaz-ustaz yang ada di sana. Saya tidak mau berdebat. Saya tahu hukum fikihnya dan saya sudah memilih ke sikap fikih saya. Dah, silakan antum ambil kesimpulan masing-masing. SMK hari ini dapat apa? Makanya saya bilang kemarin kan, ya Allah, mudahkan kami
dalam melihat kebenaran, mendengarkan kebenaran, merasakan kebenaran, dan bersungguh-sungguh menjaga kebenaran. Karena kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu min rabbika. Ini difoto, dijadikan gantungan kunci. Teman-teman yang pandai-pandai bikin apa? Maka kalau antum mau dapat materi-materi yang hitam-hitam, putih-putih, silalah dengar ini. Jadi kalau antum mau cari materi-materi yang membahagiakan, melambung-lambungkan, insya Allah banyak juga konten-konten yang lain. Dan itu tidak salah, itu hanya metode dakwahnya. Tapi saya ini sudah 39 tahun umur saya. Saya udah cukup rasanya 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8 tahun yang lalu saya sudah cukup berkompromi dengan anak-anak muda. 2020 masuk Covid, 2022, 21 masih cari pola, 2023 gaspol. Ngomong sama pengusaha itu tidak pakai kiasan-kiasan yang langsung tembak. Bagus omset, alhamdulillah omset bagus, bayar zakat cepat ya, langsung gitu. Hubungi usaha Adam, bayar zakat. Siap kiai gitu ya. Jangan waktu nak merintis bisnis ngemis-ngemis sama kiai, minta-minta sama pengasuh, bila udah sukses lupa dia bayar zakat. Kau berurusan sama Allah nanti. Surat At-Taubah surah 9 ayat 75, 76, 77. Itu pegang dah, pegang dir. Jadi kan materi itu kita yang sering tausiah. At-Taubah 75, 76, 77. Buka sebagai penutup. Ini kelakuan orang-orang, inilah dia. Pelit itu bukan lagi tak duit. Orang tak punya duit itu justru malah dermawan. Justru pas kaya banyak yang pelit itu. Bukalah Taubah 75. Gak pernah? Apa mereka bilang? Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. Yang berjanji Allah ke dia. Kalau kami dikasih duit, dikasih rezeki, dikasih kelebihan, kami akan bersedekah dan jadi orang baik. Iya ke? Falamma atahu min fadli, begitu dikasih benar-benar, laku rukonya, ramai tokonya. Mana santri-santri ini? Mudah-mudahan ada yang join dengar. Ramai toko kita, grand opening sukses, berhasil. Bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Tiba-tiba langsung jadi kikir, pelit, berpaling seraya menjadi penentang kebenaran. Tentu ada biaya operasional, ada biaya marketing, ada laba ditahan, ada mengembalikan modal investor. Itu teknis, betul, keluarkan semuanya. Tapi kalau antum tidak masukkan zakat di situ, tidak masukkan infak di situ, antum kena ayat. 75, 76 tidak serap, 77 yang ngeri. Coba ayat 77. Ayat 77-nya apa? Maka orang itu kata Allah, aku tanamkan kemunafikan dalam dirinya sampai hari kiamat, sampai ketemu sama Allah. Berarti dunia munafik, kuburan munafik, dibangkitkan Allah dalam keadaan munafik. Nauzubillah min dzalik. 3 alam munafik. Antum percaya enggak? Ini bukti ya. Saya posting doa sakit, doa orang sakit, yang nge-like tuh 3.900. Gambar rumah sakit ya gini. Kira-kira memang postingannya kata-katanya menguntungkan sih. Yuk kita sama-sama berdoa untuk semua yang sakit dimanapun berada, semoga sakitnya jadi penggugur, diangkat derajat oleh Allah, diberikan keridhaan menerima takdir dari Allah, amin ya Rabb. Untuk yang sedang sehat, semoga bisa makin bersyukur, semakin taat, semakin dekat sama Allah, karena sejatinya sakit dan sehat sama-sama ujian. Sakit ujian sabar, sehat ujian syukur. Salam hormat dari Ayaman. Dah 196 komen, dan yang nonton yang like 3.000, yang insight, yang reach-nya bisa dijangkau ini ditengok oleh orang lebih dari 40.000 akun. Dah. Sekarang saya posting satu lagi. Sengaja nih saya posting. Zakat dulu baru beli ini itu. Transfer zakatmu melalui rekening ini. Berapa yang like?
178 miliar orang. Follower saya itu ada kurang lebih 352 ribu. Begitu postingannya zakat, yang nge-like 78 juta orang. Paham? Nih. Yang nge-like berapa? Reach. Sekarang kita lihat view inside. Berapa orang yang nengok? Yang nengok follower 3.000, yang non follower 68 biji manusia. Reach-nya 3.000. Yang komen berapa ya man? Yang komen 1 batang. Antum paham gak maksud saya ini? Memang zakat itu tidak menarik bagi orang-orang. Gila. Kapan zakat jadi menarik? Nanti kalau udah mati, udah terbungkus kain kafan, baru teriak-teriak, balikkan aku ke dunia, pengen zakat ya Allah. Saya sengaja posting itu bukan untuk ngetes saja. Saya bilang, udah berkali-kali saya coba tuh postingan zakat, postingan infak, pasti langsung di skip. Tapi Transmart kemarin sepatu 100.000, sepatu 200.000, berdebu orang, ada duitnya. Wakaf 83.000 sebulan, nyari 5.000 orang yang dah hampir 4 tahun dah tak dapat. Ayo berwakaf 1 juta setahun, 83.000 rupiah per bulan atas nama orang tua. Saya bilang cari 5.000 orang dah yang mau berwakaf atas nama orang tuanya, 5.000. Sudah hampir 4 tahun seingat saya instruksi itu, tak ketemu dan tak dapat. Kalau lah dapat 5.000 orang yang wakaf 1 juta, selesai BBM nih 5 miliar ya kan kekurangannya. Tapi ya tak cetok memang. Orang cetok. Dulu saya kesal. Apa masih bilang orang-orang yang ada duit, Pak? Aku tahu ini banyak duit nih. Tapi kok tak terima, tak mau ya bayar zakat ya, tak mau ya nanya-nanya infak gitu ya. Dulu saya kesal sekali, pengen saya ketok kepalanya. Tapi sekarang saya sedikit lebih tenang dan paham itu. Jangan-jangan memang Allah tidak mau terima harta ini. Kalau biarkan dia nanti masuk kuburan bawa-bawa harta itu dia dihisap, sakit lah kok di dalam tuh. Ya kan, usaha modalnya riba. Habis itu dalam menjalankan usaha selingkuh sama sekretaris, selingkuh sama supplier, untung hasil nipu, uang supplier harusnya dibayar tidak dibayar, customer harusnya dapat produk bagus malah dapat produk yang dikurangin. Pantaslah dapat margin, tak mau zakat, tak mau sedekah, main bangsat dari awal. Bahasa Melayu ya, curang artinya. Kalau Melayu Pontianak Bang bilang bangsat itu curang artinya. Kalau ini main bangsat itu curang artinya, jangan baper ya teman. Dah. Sak napas gak ngomong kayak gini nih. Nahan soalnya. Milih-milih kata-kata. Tapi kalau orang Pontianak biasa aja dengar gini. Saya ini kan ada ayah-ayah dari Jogja nih kan, masih saya pilih-pilih kata-kata ini. Apa ilmu mahal apa kakak? 2 3 Semoga kita bisa dapat tiga-tiganya. Semoga kita bisa merespon dengan benar, mengakui salah, dan menerima kebenaran. Inilah SMK kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan, mohon doa bang kakak ya. Mohon doanya nih, semoga Allah datangkan 5.000 orang-orang baik untuk ikut membersamai wakaf anak soleh itu ya. Jadi 1 juta setahun, 83.000 rupiah per bulan. Videonya udah sering saya posting, ya kan? Ajakan dicari 5.000 orang baik. Nggak naik videonya, nggak viral juga.
Wakaf anak soleh itu apa ya, Man? Wakaf atas nama orang tua, untuk anak yang lahir dari orang tua. Itu wakaf, ini programnya itu. Kalau lahirnya dari batang pohon ya tidak usah wakaf. Ini program hanya untuk orang yang lahir dari rahim orang tua. Kok kami baru tahu ya, Man? Udah sering videonya saya bikin, entah busa-busa dah. Saya bikin video itu dari zaman saya masih segini, kurus segini, ceking, yang pakai topi warna kuning. Masih ada videonya tuh? Cari tuh video-video lama tuh. Caranya gimana ya, Man? Nah, TikTok, tolong dikawal yang Munzalan TV. Saya mau Ayaman 1 juta, berarti 1 juta dibagi 12, 83.000 rupiah. Oke, 83.000 ini abang kakak niatkan atas nama orang tua. Kalau orang tuanya 1, kan abang kakak punya orang tua 2. Nomor rekeningnya mana ya, Man? Cepat, Munzalan store pula. Nanti lain pula jawabnya. Munzalan TV. Ya, wakaf anak soleh. Cari 5.000 orang. Sungai Jawi itu, Dam, penduduknya kurang lebih 44.000 orang. Sungai Jawi Pontianak. Berarti kalau cari 5.000 orang tuh harusnya logika kita mudah gak? Otak gitu tuh bilang mudah nih. Saya bilang-bilang minta share ya. Habis ini saya posting. Dam, kirim ke saya wakaf anak soleh, Dam. Nanti saya posting di TikTok, saya posting di Instagram. Kita lihat ya, kayak gimana reach. Kan dari view insight itu kan bisa tahu apakah video ini di share atau ditonton atau apa. Itu bisa kita tahu. Dah. Sip. Kirim ke saya. Ini akun fake. Jangan mancing-mancing ya. Kita tidak layan. Atau ngomong apa ngomong lah, puas-puas. Capek sendiri nanti nulis. Nanti tentang uang haram dan lain-lain dijawab sama Ustaz Aidil. Ya, habis ini kita posting. Posting, Dam. Nah, saya posting. Ini salah rekeningnya, Dam. Nolnya kelebihan. Tiga 35290003 kali ya. Betul gak? Cara menspasinya tuh. Posternya mana? Minta jepeknya. Bisa kira. Dah. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan abang kakak kita semuanya selalu dijaga di lindungi Allah. Ya, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Tidak reaksioner dalam menghadapi apapun, kemudian bisa mengakui kesalahan, kemudian dan kita bisa menerima kebenaran. Barakallahu fikum. Terima kasih. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.